Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dinda Putri Rahmadani. Saya Rania Rafifah. Saya Zahra Zahira. Saya Ferliana Arifah. Saya Putri Zafira Irsan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan topik kami mengenai analisis respon ulama Indonesia terhadap kerusakan hutan di Kalimantan. Pertama-tama, saya akan memulai dengan latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan kondisi terbaru terkait deforestasi di Kalimantan. Jadi berdasarkan data pada tahun 2024, tingkat deforestasi di Kalimantan ini meningkat cukup signifikan. Kondisi ini menjadikan Kalimantan sebagai pulau dengan tingkat kerusakan hutan terparah di Indonesia, dengan total kehilangan hutan mencapai 129.896 hektar. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya tekanan terhadap ekosistem hutan di wilayah tersebut. Kemudian, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan deforestasi ini terus terjadi. Di antaranya adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, pembukaan lahan dalam skala besar, serta kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berulang setiap tahun. Kombinasi faktor-faktor ini mempercepat kerusakan hutan dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Kemudian, apa relevansinya dengan peran para ulama? Jadi, ulama di Indonesia memiliki legitimasi moral dan sosial yang besar dalam membentuk opini masyarakat serta norma sosial, sehingga peran ulama ini berpotensi untuk memengaruhi sikap dan tindakan komunitas bahkan masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian, selanjutnya adalah gambaran kasus. Jadi, salah satu karhutla atau kebakaran hutan yang terbesar itu terjadi pada tahun 2019. Karhutla ini terjadi di 3 pulau, yaitu Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, karhutla ini terjadi di 3 titik, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, dengan titik yang paling parah yaitu di Kalimantan Tengah. Dari karhutla ini, terjadi masalah pernapasan, gangguan aktivitas, ancaman terhadap populasi spesies endemik seperti orangutan Borneo, serta kehilangan lahan hidup dan menurunnya sumber pangan. Karhutla yang terjadi pada tahun 2019 ini disebabkan oleh adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan yang mengharuskan deforestasi, dan pembukaan lahan. Adapun foto-foto kondisi pada tahun 2019 tersebut dapat dilihat dari 3 foto yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada pada respon ulama yang pertama, deforestasi sebagai bencana ekologis. Pada Mukerda 2025, MUI Kalbar menyatakan bahwa deforestasi yang terjadi selama 2 dekade ini merupakan sebuah bencana ekologis yang dapat mengancam adanya keberlanjutan hidup bagi masyarakat Kalimantan Barat. MUI juga menekankan bahwasannya kerusakan hutan tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemanusiaan karena dampaknya secara langsung terjadi di masyarakat seperti hilangnya sumber ekonomi serta menjadi penyebab terganggunya keseimbangan iklim regional. Tidak hanya itu, MUI Kalbar juga mengajak para ulama untuk memberikan masukan dalam ceramah yang mereka sampaikan mengenai bagaimana agama melarang umat manusia merusak bumi, serta bagaimana manusia dapat menjaga keseimbangan alam yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup generasi berikutnya. Sehingga ulama Indonesia melihat deforestasi di Kalimantan sebagai masalah moral dan kemanusiaan yang tidak hanya sekedar terjadi dalam kerusakan lingkungan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang telah kita kerjakan, yaitu kesesuaian etika ekologis Islam dengan respon ulama. Nah, etika ekologis Islam menempatkan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu pengelola bumi berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang mewajibkan pelestarian alam sebagai amanah ilahi. Selaras sempurna dengan respon ulama Indonesia terhadap kerusakan hutan Kalimantan. Nah, prinsip larangan fasad fi al-ard dari Quran Surah Al-Rum ayat 41 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 menekankan bahwa kerusakan lingkungan seperti
deforestasi merupakan dosa kolektif yang direspon ulama melalui Fatwa MUI nomor 86 tahun 2023. Respon ini memperkuat konsep maslahah, yaitu manfaat umum, versus mafsadah, yaitu bahaya, di mana pelestarian hutan Kalimantan dianggap prioritas syariah untuk mencegah bencana iklim, didukung hisbah, yaitu pengawasan sosial oleh umat dan ulama. Selanjutnya, kelebihan dari respon ulama itu memperkuat kesadaran spiritual melalui ekoteologi, menjadikan pelestarian hutan Kalimantan sebagai bagian dari iman, dan mendorong aksi kolektif NU Muhammadiyah via dakwah serta hisbah lingkungan. Nah, fatwa ini juga menjembatani ajaran Islam dengan urgensi ekologis nasional dan memfasilitasi kolaborasi dengan pemerintahan untuk mitigasi iklim. Dan kekurangannya itu implementasi fatwa lemah karena sosialisasi terbatas di tingkat masyarakat pedesaan Kalimantan, sehingga praktik karhutla tetap marak meski dilarang. Dan pendekatan lebih normatif daripada operasional, kurang menangani deforestasi atau terkendali oleh industri legal, dan minim evaluasi dampak ajaran lokal terhadap kerusakan. Nah, selanjutnya ada relevansi terhadap krisis iklim Indonesia. Nah, respon ulama di sini relevan karena menargetkan deforestasi Kalimantan sebagai penyumbang utama emisi GRK Indonesia, kewajiban transisi energi adil, dan pengurangan jejak karbon berbasis masalah syariah. Nah, di tengah krisis iklim dengan banjir serta karhutlah tahunan, etika ini mendukung paradigma keberlanjutan nasional melalui jejaring lintas iman dan mandat kekhalifahan. Selanjutnya ada peran agama dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Pertama, ada agama menurunkan penerimaan sosial terhadap pembakaran. Dulu di beberapa daerah, bakar hutan dianggap tradisi biasa dan cara paling cepat untuk membuka lahan. Tapi ketika ulama mengeluarkan fatwa haram membakar hutan dan menjelaskan dosa-dosa serta kerusakan lingkungan, persepsi masyarakat mulai berubah. Muncul narasi bahwa menjaga bumi adalah bagian dari amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah. Kedua, agama juga berfungsi sebagai mediator antara ilmu sains dan masyarakat. Para ulama menjembatani bahasa ilmiah yang sulit dipahami masyarakat awam seperti penjelasan tentang asap, emisi, dan risiko kesehatan menjadi bahasa agama yang lebih mudah diterima. Hal ini bikin masyarakat lebih percaya dan mau mengikuti ajaran pencegahan kebakaran. Ketiga, ada dampak potensial yang muncul. Pesan agama bisa mengubah perilaku masyarakat jadi lebih hati-hati membuka lahan, dan ada juga dukungan moral untuk penegakan hukum. Misalnya, warga ikut menekan perusahaan atau pelaku pembakaran. Tekanan sosial ini bisa membuat pelanggar merasa bahwa tindakan mereka itu bukan hanya salah secara hukum, tapi juga salah secara moral dan agama. Lalu selanjutnya ada kontribusi ulama terhadap perubahan perilaku. Yang pertama, berpengaruh dalam normatif. Melalui ceramah, khutbah, dan fatwa, ulama bisa memberikan panduan nilai. Misalnya, merusak lingkungan adalah perbuatan yang dilarang. Efeknya, petani menjadi lebih berhati-hati dan masyarakat mulai menghindari praktik bakar lahan karena dianggap tidak sesuai ajaran agama. Lalu yang kedua, ada pengaruh praktis. Ulama tidak hanya memberi nasihat, tapi juga turun langsung untuk memfasilitasi pelatihan, contohnya kayak teknik buka lahan tanpa bakar. Mereka memperkuat sanksi sosial seperti denda adat atau stigma moral bagi pelaku pembakar. Bahkan beberapa pesantren menjadi pusat edukasi iklim lokal.
Lalu yang ketiga ada pengaruh mobilisasi. Ulama bisa menjadi penggerak warga untuk aksi nyata, misalnya gotong royong memadamkan titik api, kampanye reboisasi setelah kebakaran, dan bisa dengan partisipasi kolektif masyarakat. Selanjutnya ada potensi agama sebagai kekuatan advokasi kebijakan iklim. Agama punya potensi yang kuat karena memiliki legitimasi moral yang jarang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah. Ulama punya akses terhadap massa baik lewat masjid, ormas maupun pesantren dan mereka bisa memakai bahasa etika yang kuat seperti amanah dan larangan merusak bumi. Ini menjadi pesan lingkungan yang lebih mudah diterima. Lalu bentuk advokasi yang mungkin bisa ulama lakukan itu bisa mendorong pemerintah daerah membuat peraturan anti kebakaran. Masjid dapat berfungsi sebagai pusat early warning system untuk memperingatkan sedini mungkin potensi kebakaran. Lalu ormas Islam juga bisa berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk advokasi bersama. Namun ada beberapa tantangannya. Yang pertama, kadang ada tekanan politik lokal yang membuat advokasi sulit. Ada juga risiko co-optation perusahaan sawit yang mencoba memanfaatkan tokoh agama. Selain itu, riset tentang efektivitas advokasi agama masih minim, jadi bukti empirisnya perlu lebih diperkuat lagi. Lalu selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kita tadi itu yang pertama ada eh, dasar moral dan hukum. Jadi intinya respon para ulama ini nggak asal-asalan ya. Mereka mereka ini punya dasar yang kuat dari etika ekologis Islam, terutama dari konsep khalifah itu kita sebagai pengelola bumi dan larangan fasad fi al art yang artinya kerusakan di bumi. Nah, ini diwujudkan lewat fatwa MUI yang tegas mengharamkan de- deforestasi dan karhutla yang nggak terkendali. Lalu yang kedua ada kekuatan advokasi ulama dan institusi keagamaan punya legitimasi moral yang kuat dan juga jangkauan masanya luas kayak lewat masjid, pesantren dan ormas-ormas Islam. Nah, ini bisa mendorong perubahan perilaku baik dari sisi normatif maupun praktis. Misalnya dari yang tadinya menganggap eh, bakar lahan itu hal biasa, jadi sadar kalau itu tuh juga dosa dan tanggung jawab kita sebagai khalifah. Lalu yang ketiga, tantangan implik- implementasi. Masalahnya, efektivitas fatwa dan ajakan ulama ini masih terhambat. Sosiali- Sosialisasinya belum optimal sampai ke masyarakat pedesaan di Kalimantan. Terus ada juga tekanan politik lokal dan resiko co-op co-op- co-optation. Maksudnya ulama atau institusi keagamaan bisa dimanfaatkan sama perusahaan-perusahaan besar, jadi belum maksimal implementasinya. Nah, lalu sinergi dan teologi Islam dan sinergi antara teologi Islam dan mitigasi iklim ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tapi supaya benar-benar efektif, perlu ada upaya lebih serius dalam sosialisasi dan implementasi di lapangan, dan juga menjaga independensi ulama dari kepentingan-kepentingan tertentu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.